Berikan laporan dia, lu ngapain ngelaporin gue? Kan gitu. Kenal enggak? Apa enggak? Kita harus pakai warna-warna yang ceria, biar hati ikutan ceria. Pembawaannya positive vibes, bukan begitu walaupun menegangkan. Happy birthday istriku sayang. 2, 3. Kalau aku sih doanya semoga Mama Nur selalu menjadi perempuan yang selalu menghangatkan di dalam keluarga The Atta Family. Sayang sama semuanya. Diberikan kesehatan. Dilanggengkan hubungannya sama saya sampai iya bener tadi lupa. mati. Semoga ya amin ya Allah, amin. Itulah kejutan ulang tahun Aurel Hermansyah ke-27 dari Atta Halilintar dan Amina. Ulang tahun kali ini benar-benar sangat spesial bagi Aurel. Pasalnya, impiannya untuk merayakan ulang tahun di Pulau Dewata, Bali terwujud. Bahkan jauh sebelum hari ulang tahunnya, Atta sudah memboyong keluarganya ke Bali dan menyewa villa mewah khusus untuk pesta ulang tahun sang istri. Acara ulang tahun impiannya Mami di samping pantai, guys. Banyak keluarga dan teman yang sayang rela datang ke Bali. Nah itu Bener. Itu menurut aku tuh boom banget. Effort banget ya, Mam. Hah, serius mau? Aku tadi mau bikin Bener-bener terbang ke sini, guys. sayang tuh. Soalnya kamu tahu nggak tema ulang tahun aku? Nggak tahu kan? Nggak tahu pasti. Tahu. Apa? Italian. Ya, saking bahagianya, Aurel sampai memeluk dan mencium pipi Atta sebagai ungkapan rasa sayang dan terima kasihnya pada suaminya yang selama ini sudah meratukan Aurel. Hari itu Aurel benar-benar bahagia. Di usia 27 tahun, semua impiannya terwujud. Menikah di usia muda, punya anak yang lucu, dan suami penyayang yang sangat mencintai keluarga. Lihat saja bagaimana selama di Bali, Atta berusaha membuat istri dan kedua anaknya bahagia. Cewek di mana aja sama. Kalau nggak makan, ya belanja. Inilah surga para lelaki. Selamat menikmati, enjoy. Beli apa lagi, Kak? Coba yang sih. Ini lucu banget. Jadi kamu jalan-jalan sambil membawa penguin. Wih, ada penguinnya, Kak, Papa. Juga deh. Upaya Atta untuk membahagiakan Aurel di hari paling spesial dalam hidupnya. Tak hanya sampai di situ, kado mewah pun sudah Atta berikan jauh sebelum hari ulang tahunnya. Dan lagi-lagi, kado ulang tahun tersebut membuat Aurel tersenyum bahagia. Ya udah sayang, kamu kadonya nggak usah tas ya, berarti Mas aja gimana? Tetap mau tas. Karena istri itu bukan hanya pasangan, tapi juga ladang pahala. Makanya kalau nyenengin istri adalah sedekah. Masya Allah, betul Pak. Betul. Ya udah Mas aja ya, nggak usah tas. Jadi ini kamu bisa simpan. Dua-duanya. Ini Mas, bagus. Coba dipegang dulu. Predikat suami idaman layak diberikan buat kakak Thorik Halilintar tersebut. Selama menikah, rumah tangganya nampak selalu harmonis, jauh dari gosip miring. Bahkan Atta mampu menyatukan dua keluarga, Krisdayanti Lemos dan Anang Ashanti, yang kini juga sudah berada di Bali untuk merayakan ulang tahun Aurel. Dia 1, 2, 3. Sikap Atta yang selalu meratukan Aurel istrinya membuat iri banyak wanita di luar sana.
Ada saja komentar nyinyir warganet melihat kebahagiaan pasangan Atta Aurel. Bahkan tak sedikit yang mempertanyakan dari mana Atta bisa membuat pesta mewah, kado emas batangan, hingga memboyong keluarga besar ke Bali. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu bersama istri dan anak bukan sisa waktu, tapi bagian terbaik dari hidup seorang pria atau seorang ayah. Memberi nafkah itu ibadah, guys. Tapi memberi kebahagiaan pada istri dan anak adalah sunnah. Salah satunya ngajak jalan-jalan. Cantik aja dulu, cantik luar dalam. Serangan demi serangan terus ditujukan pada Lisa Mariana. Kali ini Lisa diadukan oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait 3 rekaman video asusila miliknya ke Polda Metro Jawa Barat. Dan hari ini, Jumat siang nanti, Lisa kembali dipanggil untuk ketiga kalinya guna menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Dan bila siang ini Lisa kembali mangkir seperti sebelumnya, maka pihak kepolisian akan menjemput paksa Lisa. Itu berarti Lisa terancam dibui. Bukannya mengabaikan laporan dia, lu ngapain ngelaporin gue? Kan gitu. Kenal enggak? Apa enggak? Kita harus pakai warna-warna yang ceria, biar hati ikutan ceria. Pembawaannya positive vibes, bukan begitu? Walaupun menegangkan. Dibawa enjoy aja. Anggap aja ya lagi jalan-jalan ke Bandung gitu, kulineran. Tapi nyatanya Lisa masih dapat beraktivitas bebas, melakukan apapun yang Lisa suka, seolah tak peduli dengan segala serangan hukum yang ditujukan padanya. Lisa justru sibuk menguruskan tubuhnya dengan mendatangi klinik usai melakukan operasi bariatrik beberapa waktu lalu. Sepertinya Lisa lebih peduli untuk mengembalikan bentuk tubuhnya agar kembali langsing, ketimbang memikirkan persoalan hukumnya. Hari ini juga tadi aku telepon, dia juga lagi perawatan, dia lagi mau ke daerah salah satu klinik di daerah Menteng dan kondisinya juga baik-baik aja. Ini pas saya operasi badan aku biasa-biasa aja, cuman agak beradaptasi sama makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak, itu aja sih. Kalau gemuk sakit lutut aku bawa badan. Tapi sekarang udah enggak nih karena bobotnya udah turun 10 kilo, jadinya udah enggak terlalu. Mau balik lagi kayak dulu lah. Berapa kilo? 55 oke lah. Bak bermain-main dengan api pasca pengakuannya yang menggegerkan publik tersebut. Kehidupan Lisa seolah terus dikulitin netizen. Meskipun mati-matian mengaku dirinya benar, namun masyarakat sudah kadung benci dengan perilaku Lisa yang dianggap hanya mencari sensasi dan popularitas belaka. Bahkan perjalanan hidup Lisa kini tak pernah luput dari segala bulian netizen. Gerak-geriknya pun selalu viral dan dirujak pedas. Maksudnya kaget aja sih, maksudnya kok bisa sih lu seorang cewek setega itu. Ya mungkin nih dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diomongin, apa yang dituduhkan itu harus berdasarkan faktanya ya gitu, masih ada buktinya gitu loh. Ya makanya nanti dilihat aja, aku nggak mau ngomong sekarang, pokoknya ikutin aja lah ya journey aku ya, gitu aja. Dia itu suka pakai ini. Jadi alat ini tuh sangat-sangat penting dan bermanfaat banget. Jatuh sakitnya Adam Suseno benar-benar meluluh lantakkan hati Inul Daratista. Dan yang mencengangkan, demi kesembuhan suaminya yang sudah diperbolehkan pulang, Inul membelikan kursi terapi khusus seharga 150 juta. Lantas bagaimanakah kondisi Adam saat ini? Dia suka pakai ini setiap malam, Mr. Kim. Turun sedikit. Turun dikit. Lagi. Oh ya, ini tuasnya sampai sini. Di telinga ya? Oh. Dokter Syaraf bilang, menurut aku ini ajaib gitu. Karena dari keseluruhan Mas Adam udah balik normal lagi gitu.
tinggal ini aja berjalan keseimbangan, disuruh renang, disuruh olahraga yang jalan di kolam renang. Pembelian kursi 150 juta untuk suami tercinta itu tentu kontras dengan Inul yang berada di sebuah kereta super megah, tapi memilih untuk makan nasi kotak di kereta dan makan pakai tangan. Padahal di kereta itu sudah menyediakan menu-menu istimewa. Ini kan pencitraan. Kalau makan di sini tuh mewah banget, namanya sweet class. Tapi mungkin jiwa kampung meronta-ronta kalau dikasih makanan tahu enak itu. Makanya nyempil begini biar komandannya kereta nggak ketahuan. Inul memang istri yang menghargai suami, karena Mas Adamlah karirnya sebagai penyanyi saat ini makin berkibar. Mas Adam juga tipe suami yang pekerja keras, karena baru aja sembuh udah langsung gaspol kerja. Inul pun udah kerja lagi, semangat lagi. Bahkan Inul udah sat-set kerja dengan hati yang riang gembira. Dan Inul kembali rutin jalani suntik stem cell dengan 400 suntikan di wajah. Kemarin aku habis di stem cell muka aku. Ini tuh merah banget kan, karena ini bekas flek-flek aku, jadi dia suntikin stem cell banyak banget tuh. 400 suntikan. Sebenarnya ini masih banyak bentol-bentol titik-titik yang merah-merah habis disuntik ya, karena kan semua muka ya. Dengan treatment stem cell ini hasilnya 2 kali aja kayak aku udah kenceng banget tuh. Tuh bener deh. James Purba kalap makan usai syuting di kawasan Kebon Jeruk. Bukan di restoran mahal dan ber-AC, tetapi warung pinggir jalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pilihannya jatuh pada warung nasi uduk ketupat gorengan yang viral. Ini James lagi ngantri, ya kan? Kelihatannya sih memang banyak banget yang suka sama nasi uduk yang satu ini, nasi uduk Bang Hasan. Kira-kira James mau pesan apa ya? Kalau seandainya bisa mah pesan semuanya nggak sih pemirsa Lepo News? Sudah lama James penasaran dengan warung ramai pengunjung ini. Apalagi meski menu utamanya nasi uduk, warung tersebut juga menyediakan menu gorengan yang jadi andalan. Tapi gorengan di sini bukan gorengan pada umumnya. Kasih tahu ke pemirsa Lepo News, ini gorengannya itu apakah gorengan tempe, tahu, bakwan, risol? Ini gorengannya apa kalau boleh tahu? Yang dimaksud di sini gorengannya bukan gorengan yang tahu bakwan itu. Di sini gorengan itu gorengan gulai di penggorengan. Oh, iya. Gulai di penggorengan. Mendengar penjelasan dari pemilik warung, James makin tak sabar untuk mencicipi gorengan yang ternyata adalah gulai jeroan yang diletakkan di dalam penggorengan. Ia pun memotong sendiri aneka jeroan yang dipilihnya. Waktunya ngambil, guys. Ngambilnya lumayan banyak ya, mulai dari paru, babab, iso, pipi. Nah sekarang waktunya untuk James potong-potong nih. James benar-benar kalap. Tak hanya memesan ketupat sayur dan gulai jeroan, James juga mencicipi nasi uduk dengan lauk semur telur dan tempe tahu bacem. James mau nyobain pakai nasi uduk dulu. Seruput dulu kali ya kuahnya ya. Wow, kuahnya udah gurih. Kita kasih jeruk limau, jadi biar ada asam-asamnya dikit. Dan jangan lupa pakai sambal. Oh, nice. Ini nice banget pemirsa Lepo News. Mari kita try. Wow. Yang bikin
bau amisnya sama sekali. Kita pakai ketupat. Oh. Wow, enak banget. Sekarang kita cobain ya pakai gorengannya ya. Wow. Dan kita cobain potongan tempenya ya. Tempe bacemnya. Tuh. Mari kita try. Dari 1 sampai 10, ini 10,5. Enak banget.